Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi sama Ibu Indi. Dan sekarang kita akan masuk materi baru atau bab baru, yaitu bab teks laporan hasil observasi. Silakan kalian buka bukunya, kalian cari tentang bab laporan teks laporan hasil observasi. Oke, kalau sudah, Ibu akan menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi. Jadi simak baik-baik ya. Oke, dari katanya. Teks laporan hasil observasi. Ada kata teks. Teks berarti sekumpulan tulisan atau kalimat. Itu namanya teks. Laporan berarti sesuatu hasil dari suatu hasil. Itu namanya laporan, ya. Lalu laporannya apa, tentang apa ya, tentang hasil observasi. Jadi setelah kalian melakukan observasi, hasilnya kalian buat laporan. Nah, itu namanya teks laporan hasil observasi. Jadi kalau mau bikin teks laporan hasil observasi, kalian harus bikin observasinya dulu, harus mengobservasi sesuatu. Mengobservasi itu artinya mengamati secara rinci, ya, suatu objek. Itu namanya observasi. Jadi setelah kalian melakukan observasi atau mengamati sesuatu hal, lalu kalian buat laporannya. Laporannya ditulis atau diketik ke dalam teks. Maka jadilah teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Sampai sini paham? Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat ya slide berikut ini. Nih. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis tuh. Jadi teks laporan hasil observasi itu dibuat atau berfungsi untuk memberikan informasi nih. Setelah kita mengamati suatu objek, setelah kita melakukan penelitian terhadap suatu objek atau terhadap situasi, lalu kita bikin laporannya. Disusun secara sistematis, secara rapi. Maka jadilah teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Nih, teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi kita nggak bisa ngarang kalau di teks laporan observasi. Nggak boleh ngarang, jadi harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Secara ilmiah tuh maksudnya adalah secara ilmu pengetahuan. Ada nggak di buku? Bener nggak teorinya? Jadi nggak bisa kita ngarang kalau buat teks laporan hasil observasi. Jadi harus sesuai dengan fakta. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut dulu. Sekarang ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu seperti apa sih? Apa sih ciri-cirinya yang membedakan dengan teks lain? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Jadi yang dibahas tuh satu bidang ilmu aja. Misalnya mengamati pertumbuhan kepompong. Nah, itu ada apa namanya? Nah, itu berarti membahas satu ilmu atau suatu objek. Jadi satu doang tuh, berarti tentang bagaimana sih kepompong itu tumbuh atau berkembang. Nah, gitu. Lalu yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua termasuk kategori itu. Jadi yang dibahas tuh sifatnya umum. Misalnya kepompong ulat merupakan hewan. Nah, hewan itu kan masih umum. Yang dibahas tuh umum, ya, ciri-ciri umumnya bagaimana gitu. Lalu yang ketiga adalah bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Jadi dijelaskan secara sudut pandang ilmu. Nah, tadi misalnya membahas tentang perkembangan ulat menjadi kupu-kupu. Nah, itu kan berarti menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Ilmu apa? Ilmu biologi. Seperti itu. Bagaimana dari dari telur, ulat, kepompong sampai menjadi kupu-kupu, itu kan adanya dari ilmu biologi seperti itu. Jadi menjelaskannya dari sudut pandang ilmu tertentu seperti itu. Yang keempat, objek atau hal yang dibahas secara sistematis dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Jadi dirinci bagian-bagiannya dari mulai telurnya bagaimana, ulat itu bagaimana. Jadi dirinci hal satu-satu itu. Kalian rinci. Nah, secara sistematis, secara berurutan. Itu ciri yang keempat, ya.
Dan yang kelima, memerinci objek atau hal secara sistematis. Jadi nggak bisa acak-acakan. Misalnya kalian bahas kupu-kupunya dulu, atau kalian bahas dari ulatnya dulu gitu, atau kepompongnya dulu, nggak bisa. Jadi harus berurutan, harus sistematis seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Seperti biasa, setiap teks itu memiliki struktur. Ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Apa saja? Ya, yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan. Oke, kita bahas yang pertama. Pernyataan umum. Pernyataan umum adalah sifatnya masih umum. Jadi kalian bahas dulu hewan. Jadi kan kayak tadi nih, misalnya kalian pengen bikin observasi tentang bagaimana sih kupu-kupu itu ada gitu. Ya, perubahan kupu-kupu misalnya. Nah, berarti pernyataan umumnya adalah dimulai dari kalian menjelaskan hewan dulu. Hewan itu kan sifatnya masih umum. Hewan itu ada kupu-kupu, ada ulat, ada ular, ada kambing. Nah, jadi kalian jelaskan dulu nih, hewan merupakan salah satu makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi berapa gitu. Hewan dibagi menjadi jenisnya ada karnivora dan omnivora. Karnivora adalah, jadi dijelaskan dulu secara umum. Lalu baru masuk ke deskripsi bagian. Di deskripsi bagian baru masuk mulai. Seperti halnya ulat yang telur yang akan menjadi ulat. Nah, itu kan sudah masuk tuh ke deskripsi bagian. Lalu dijelaskan bagaimana sampai menjadi kupu-kupu. Nah, baru ada simpulan di akhir. Kesimpulannya bagaimana? Nah, simpulan ini boleh ada, boleh tidak. Jadi boleh sampai ke deskripsi bagian saja. Jadi strukturnya cuma ada 3 ya. 1, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga ada simpulan. Sampai sini paham tidak? Semoga paham ya. Oke, Ibu menjelaskan sampai sini dulu ya, karena nanti selanjutnya kita akan bahas ciri bahasa, tapi itu nanti kita bahasnya. Jadi Ibu harap kalian mengerti sampai sini, kalian simak baik-baik, kalian catat bagian-bagian yang pentingnya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi selanjutnya. Terima kasih.